dan saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu mata. Mata sendiri berfungsi sebagai fotoreseptor atau indera penglihatan. Nah, berikut ini adalah gambar dari bola mata, struktur serta bagiannya. Bagian yang pertama, ini adalah sklera. Sklera ini ialah bagian terluar dari bola mata. Sklera ini berwarna putih tapi tidak bening. Kemudian ada koroid. Koroid ini bagian tengah dari bola mata. Ia mengandung pembuluh darah serta pigmen. Kemudian ini ada retina. Retina ini terletak di bagian dalam dari bola mata. Ia mengandung sel-sel fotoreseptor atau indera penglihatan. Kemudian yang ini adalah bintik kuning. Bintik kuning ini adalah saraf mata yang berwarna kuning dan berada di belakang dari bola mata. Kemudian yang ini adalah saraf optik. Saraf optik ini ialah saraf utama pengatur indera penglihatan. Kemudian ini adalah bintik buta. Bintik buta ini ialah saraf yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor atau indera penglihatan. Baiklah, selanjutnya adalah kornea. Kornea ini bagian dari sklera yang tadi yang berwarna putih tetapi tidak bening. Kornea ini dilindungi oleh konjungtiva. Kemudian kornea berfungsi memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Kemudian ini adalah iris. Iris ini bagian dari koroid dan iris bagian koroid membantu diameter cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ini adalah pupil. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Kemudian ini adalah aqueous humor. Ini adalah pemberi nutrisi pada kornea serta lensa pada mata. Sedangkan ini adalah lensa. Ini adalah lensa. Lensa ini tempat akomodasi atau pengaturan cahaya, di mana pada saat cahaya dipantulkan akan langsung masuk ke titik bening yang berada di belakang bola mata. Kemudian ini adalah vitreous humor. Vitreous humor ialah cairan yang berada di dalam bola mata. Kemudian otot. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan mata pada saat. Nah, selanjutnya adalah otot. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata seperti pada saat kita melihat ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah dan lainnya. Nah, pada otot ini, pada bola mata ini dibantu oleh beberapa otot, yaitu otot superior, otot inferior, otot medikal, otot lateral dan otot lainnya. Kemudian step selanjutnya, nah, bagaimana sih mata bisa melihat suatu benda? Sebenarnya mata bisa melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya, dan jika benda tersebut tidak memantulkan cahaya, maka mata tidak akan bisa melihat benda tersebut. Misalnya melihat buku. Misalnya pada saat melihat buku ini atau benda ini memantulkan cahaya, maka mata akan menangkap cahaya tersebut. Seperti ini prosesnya. Sumber cahaya, lalu mata akan meneruskan ke kornea, kemudian melewati pupil, kemudian ia akan dilanjutkan ke lensa mata, lalu akan melewati retina, kemudian bayangan diteruskan ke otak. Nah, setelah cahaya atau sumber cahaya tadi sampai di otak, maka otak akan dengan sendirinya mengidentifikasi atau mengetahui benda tersebut. Baiklah, di sini saya Rahayu Ridma Selima akan menjelaskan materi tentang hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau kemoreseptor gas, di mana reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak di langit-langit rongga hidung dan sangat peka sekali terhadap molekul bau. Adapun 4 struktur olfaktori, yaitu yang pertama kaviti frontal, yang kedua membran mukosa olfaktori, yang ketiga nasofaring, dan yang keempat tulang palaktin. Adapun area olfaktori itu ada 6. Yang pertama bulbus olfaktori, yang kedua membran mukus olfaktori, yang ketiga sel atau saraf olfaktori, yang keempat sel penyokong, yang kelima rambut olfaktori, dan yang keenam itu ada mukus. Adapun jalannya rangsangan, yaitu bau menuju ke otak, itu ada 3. Yang pertama, bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi. Yang kedua, bau diterima oleh sel-sel reseptor di rongga hidung. Dan yang ketiga, reseptor mengirimkan impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Jadi, tiap sel-sel olfaktori harus bertanggung jawab untuk bekerja sama, yaitu bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda, sehingga dapat mengenali beragam bau.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Julianti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang telinga. Telinga adalah alat indera yang berfungsi sebagai alat indera pendengar atau fonoreseptor dan juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu telinga luar, yang kedua yaitu telinga tengah, dan yang terakhir yaitu telinga dalam. Nah, telinga luar ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi sebagai tempat mengumpulnya suara. Kemudian yang kedua yaitu saluran telinga. Saluran telinga ini berfungsi meneruskan suara yang dari daun telinga tadi ke gendang telinga. Kemudian yang terakhir membran timpani atau gendang telinga. Nah, gendang telinga ini berfungsi meneruskan suara dari gendang telinga ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian yaitu bagian yang kedua itu ada bagian telinga tengah. Nah, bagian telinga tengah ini terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini secara beruntun terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang step. Nah, di mana setiap tulang ini berfungsi meneruskan getaran suara ke tingkat oval. Kemudian ada saluran Eustachius, adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan, di mana berfungsi sebagai untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Kemudian ada bagian yang ketiga yaitu telinga dalam. Nah, telinga dalam ini yang pertama terdiri dari canal semiskuler, yaitu saluran yang berbentuk lingkaran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan. Yang kedua yaitu vestibula. Vestibula ini terdiri dari sel-sel reseptor keseimbangan yang berupa makula yang dipengaruhi oleh gerak otolit. Kemudian yang terakhir ada koklea, di mana koklea ini adalah saluran menggulung yang berisi cairan limfe yang terdiri dari beberapa saluran. Yang pertama itu skala vestibular, yang kedua itu skala koklea atau media, yang ketiga itu skala timpani, dan yang terakhir itu ada saraf auditori. Nah, saraf auditori ini adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan juga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana jalannya rangsangan berupa suara dari telinga menuju otak? Nah, yang pertama itu getaran suara dari luar masuk melalui gendang telinga, kemudian disalurkan ke saluran telinga, diteruskan ke membran timpani dan juga ke tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian getaran tersebut diterima oleh tingkat oval dan masuk ke skala vestibular. Kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkat bulat. Terus setelah itu gerakan di atas, gerakan yang tadi, gerakan getaran itu menyebabkan membran basiler bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Kemudian setelah itu sel reseptor kemudian mengirimkan impuls dari saraf menuju ke auditori, lalu ke lobus temporalis otak untuk mengimplementasikan sebagai suara. Nah, selanjutnya bagaimana proses mendengar pada manusia? Nah, proses mendengar pada manusia itu yang pertama, suara yang didengar oleh manusia ditangkap oleh daun telinga. Nah, di daun telinga ini suara akan dilanjutkan ke saluran telinga, kemudian dilanjutkan ke gendang telinga. Nah, suara tadi membuat gendang telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkat jorong dan diteruskan ke rumah siput. Nah, di rumah siput nanti cairan limfe itu akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Nah, di dalam otak nanti impuls tersebut akan diolah sehingga manusia bisa mengenali dan mendengar suara tersebut. Saya Asartio Pratama dengan NPM 1984 2050 34. Saya akan melanjutkan presentasi. Lidah berfungsi sebagai indera pengecapan, yaitu untuk memberikan rasa kepada setiap objek yang masuk dalam mulut. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai penunjang proses penguapan dan menelan. Lidah juga sering disebut atau glosa bahasa Latina Yunani. Lidah merupakan jaringan otot lurik dalam kurung otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai indera perasa, sebagai indera pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan. Struktur lidah, yaitu struktur lidah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Otot-otot ekstrusif lidah. Yang pertama, molocus gionelosus berfungsi untuk menyuruhkan lidah, yaitu yang kedua, molocus hypoglosus berfungsi untuk menekan dan mentraksikan lidah sehingga punggung lidah lebih cenggung. Yang ketiga yaitu molocus pyglosus berfungsi untuk menjalankan dan menarik lidah ke belakang. Yang kedua yaitu otot-otot ekstrusif lidah. Yang pertama molocus longitudinal superior berfungsi untuk reaksi melebarkan lidah untuk mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Yang kedua molocus longitudinal inferior berfungsi untuk melebarkan lidah juga mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Yang ketiga molocus interferus lingu berfungsi untuk memanjangkan dan melebarkan lidah bersama dengan molocus verticalis linguae. Yang keempat yaitu molocus verticalis linguae berfungsi untuk melebarkan lidah bersama dengan molocus transversus linguae. Yaitu makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut memberikan rangsangan ke ujung saraf. Pengecapan rangsangan dari makanan tersebut kemudian diteruskan ke otak. Dengan demikian kita dapat mengecap makanan atau minuman tersebut. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi sebagai alat pembicara dan pengantongan letak.
Gerakan lidah dan bibir langit-langit, mulut dan gigi menghasilkan sebagai macam bunyi. Lidah mengatur letak makanan pada saat sedang dikunyah. Setelah itu lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam tenggorokan. Letak makanan pada saat sedang dikunyah. Setelah itu lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam tenggorokan. Baiklah, selanjutnya adalah sistem integumen kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap tubuh total sebanyak 7%. Nah, berikut ini adalah fungsi dari kulit. Yang pertama yaitu kulit berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh. Kemudian kulit juga berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar. Dan yang ketiga itu kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu atau termoregulasi. Dan yang keempat, kulit berfungsi sebagai pengeluaran atau ekskresi, misalnya mengeluarkan keringat. Kemudian yang kelima itu penyerapan. Yang keenam, penunjang penampilan bagi tubuh. Kemudian ada 3 struktur pada kulit. Yang pertama yaitu kulit ari, yang kedua yaitu dermis, dan yang ketiga yaitu jaringan penyambung atau jaringan ikat, kemudian jaringan bawah kulit atau hipodermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai kuku. Kuku ini merupakan alat pelindung ujung jari tangan dan juga jari kaki. Nah, secara kimia, kuku ini terdiri dari keratin protein yang kaya akan zat sulfur. Fungsi utama dari kuku ini adalah melindungi ujung jari yang lembut dan juga terdapat banyak saraf. Kemudian, serta memperkuat daya sentuh. Nah, kuku ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu matriks kuku. Nah, matriks kuku ini merupakan jaringan pembentuk kuku yang baru. Kemudian ada dinding kuku. Nah, dinding kuku ini merupakan lipatan-lipatan yang terdapat di pinggir dan juga di atas kuku. Nah, selanjutnya itu ada dasar kuku. Nah, dasar kuku ini bagian yang ditutupi oleh kuku, itu yang di bawah kuku. Kemudian ada alur kuku. Nah, alur kuku itu merupakan celah antara dinding kuku dengan dasar kuku. Kemudian ada akar kuku. Nah, akar kuku ini merupakan bagian promaksial dari kuku. Kemudian ada lempeng kuku. Nah, lempeng kuku ini merupakan bagian tengah dari kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Selanjutnya itu ada lunula. Lunula ini merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih serta dekat dengan akar kuku. Kemudian ada kutikula. Nah, kutikula ini merupakan dinding kuku bagian promaksial. Nah, kulit airnya itu menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kemudian yang terakhir ada hiponychium. Merupakan dasar kuku yang kulit ari di bawah kuku yang bebas atau menebal. Ini yang di bawah kuku yang biasa menebal. Itu merupakan hiponychium. Terima kasih. Saya Asartio Pratama dengan FVM 1984 2050 34. Saya akan melanjutkan presentasi. Berikut ini beberapa fungsi dari rambut. Yang pertama, untuk melindungi kulit kepala dari pengaruh buruk, misalnya alis untuk melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, dan juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Yang kedua yaitu sebagai pengatur suhu. Yang ketiga yaitu sebagai pendorong penguapan keringat. Yang keempat sebagai indera peraba yang cukup sensitif. Rambut terdapat dari 3 fase, yaitu yang pertama fase pertumbuhan. Sel-sel matrik melalui mitosis pembentukan sel-sel mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Yaitu yang kedua fase peralihan. Masa peralihan dimulai dan penebalan jaringan ikat sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit dan membagi di bawahnya dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk gada. Yaitu yang ketiga istirahat. Berlangsung kurang lebih dari 4 bulan rambut mengalami kerontokan 50 sampai 100 lembar rambut. Dalam tiap hari faktor pendukung terjadi kerontokan rambut jika terjadi trauma atau stres dan sebagainya. Baiklah, nama saya Rahayu Rilma Sarina. Saya akan menjelaskan gangguan pada indera manusia. Yang pertama pada mata. Ada rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat adalah ketidakmampuan seseorang melihat benda pada jarak yang dekat. Hal ini disebabkan karena bola mata terlalu pendek dan bayangan jatuh di belakang retina. Yang kedua itu ada rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan seseorang melihat pada jarak yang terlalu jauh disebabkan karena bola mata terlalu panjang dan bayangan jatuh pada depan retina. Yang kedua, gangguan pada hidung. Ada hiposmis adalah penurunan rangsangan terhadap bau. Yang kedua ada parosmia, kesalahan dalam menerjemahkan bau yaitu pada reseptor dan otak. Yang ketiga itu ada kokosmia. Kokosmia adalah persepsi abnormal terhadap bau. Yang ketiga, gangguan pada telinga. Ada tuli saraf dan tuli kondusif. Tuli saraf adalah kerusakan organ korti, saraf auditori, korteks otak yang bertanggung jawab dalam pendengaran. Dan yang kedua, tuli kondusif adalah gangguan penghantaran suara. Yang keempat, gangguan pada lidah. Yang pertama ada sariawan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang kedua itu kanker disebabkan karena makan makanan atau minuman yang beralkohol, mengonsumsi obat-obatan yang berlebihan dan merokok.
Dan yang ketiga itu ada fisura, retakan-retakan pada lidah atau lekukan yang menimbulkan rasa sakit dan perih. Yang kelima itu ada gangguan pada kulit. Yang pertama pada panu disebabkan karena adanya jamur atau disebabkan oleh jamur Tinea versicolor. Dan yang kedua itu kurat disebabkan oleh jamur Mycosporum. Itulah yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.